seni budaya dan agama. Kita melaksanakan kebinekaan ketiga. Nah, Museum Sri Baduga ini merupakan museum yang menyimpan sejarah Sunda, khususnya di Jawa Barat. Jadi Anda yang tertarik untuk mengikuti perjalanan kami, silakan lihat studi. Adapun tujuan untuk kebinekaan tiga ini memperkenalkan seni, budaya, dan agama terkait budaya Sunda yang tentunya sangat relevan bagi memperkuat kebinekaan di Indonesia tentunya, dan mudah-mudahan dengan berkunjung ke sini mahasiswa semakin paham dan semakin sadar bahwa sejarah itu sangat penting untuk dilestarikan. Nah, bisa terlihat di sini aktivitas mahasiswa dari biologi sedang menjelaskan mengenai bebatuan yang ditemukan di masa prasejarah. Sisa letusan, jadi kepotong sisanya, makanya jadi Tangkuban Perahu gitu. Dan itu dia cekungan, akhirnya mencekung, dibuatlah ini. Nah, kita kan bisa lihat nih ada yang biru karena sekeliling Bandung itu banyak sungai, jadi makanya dibilangnya ranca orang Sunda kan. Dan banyak nama Ci kan, Ciamis, terus apalagi Ciamplas, kalau di kita lah Ciamplas, Cisitu, Cimahi, itu, atau ranca ek, ranca kalong, ranca kendang, ranca tuh sungai. Itu kalau daerah sini leuwi banyaknya. Leuwi itu empang, makanya daerah-daerah sini kayak rumah saya kan gak jauh dari sini, namanya Leuwi Panjang, Leuwi Sari. Di daerah Padalarang juga ada yang tuh tulisan zaman purba di dalam gua. Sebetulnya tidak terjadi satu kali, tapi sudah berkali-kali. Nah, itulah makanya ketika yaitu ada beberapa arkeologi bilang beberapa ada yang punah, kenapa juga semuanya tertimbun tanah. Artinya ada suatu kejadian besar. Gitu. Nah, kalau yang Gunung Padang itu diperkirakan, kenapa Gunung Padang kan ada di Cianjur tuh, daerah tinggi gitu. Nah, ditelusuri katanya kemungkinan ada peradaban dulunya. Tapi itu masih terkait dengan kejadian banjir bandang besar. Jadi seluruh dunia tuh katanya banjir besar, dan kemudian orang naik ke atas itu, termasuk peradaban Sunda itu dia naiknya ke wilayah Gunung Padang itu katanya. Tapi nanti saya share lah supaya bisa melihat ininya ya dari hasil penelitiannya gitu. Tapi itu jadi polemik di dunia karena dia bilang apa betul atau tidak. Nah, tapi dulu sempat juga pas di film itu dia bilang ada satu sosok yang ketika sebelum banjir di seluruh dunia sama orang itu datang bahwa akan ada banjir. Itu ada di film itu. Saya juga tertarik juga kayak Nabi Nuh gitu. Kayak Nabi Nuh, jadi dia ngasih tahu bahwa ini dan semua di artefak itu model gambarnya si orang itu dia orangnya kayak ikan gitu, orangnya katanya bersirip dan sebagainya. Dia ngasih tahu bahwa ini akan ada kejadian ini, dan semua artefak ceritanya sama, ada banjir bandang besar. Jadi diperkirakan katanya, ya saya juga kan aneh ya, kadang-kadang juga mikir kenapa candi kemudian itu selalu berada di bawah tanah, nggak ada di atas gitu. Berarti kan ada sesuatu yang terjadi. Tapi di film itu dibilang bahwa dunia itu sudah mengalami kiamat tidak satu kali, tapi beberapa kali kejadian alam bencana besar, yaitu dibalik istilahnya entah bagaimana lah.
Dakmen ini tempat duduk arwah nenek moyang. Enggak replikanya, tapi di aslinya ada di Padalarang. Kalau kita mau ke sana juga bisa. Namanya Gua Pawon. Jadi di situ ada artefak manusia purba sama tulisan-tulisan purba. Gitu. Jadi paling kuno dianggapnya peradaban sebelum masa Sunda. Itu dibilang. Atau wafak namanya. Di Islam juga ada, di tradisi pesantren masih di kita ada jumat, jadi ditulis gitu, tulisannya Arab tapi takbirnya itu ini enggak, ini di kotak ini diputer ya. Ini apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betulnya salawat alhamdulillah doa kan. Ini kalau lihat, nah ini nih, ini kalau di buku luar, ini ada namanya The Lesser Key of Solomon, kunci Sulaiman, kunci Nabi Sulaiman. Di luar sana di namanya bukan Freemason, apa namanya tuhnya? Esoterik namanya. Esoterik itu bikin yang kayak gini. Jadi katanya ini the sigil of Solomon kalau di luar sana tuh. Jadi dipakai untuk manggil jin ribuan itu, kalau disuruh diminta untuk ngapain, nah ini kita harus pegang salah satu sigilnya itu. Kalau secara silakan baca di satu sigil itu dia ada, kita pengen pinter apa itu dia punya ininya. Jadi ada yang tidak hanya untuk kekayaan, misalnya dia untuk kesehatan, ada yang untuk bahasa, dia jadi bisa ngomong beribu bahasa, ada itu. Ada dulu ditulisnya di daun papirus ini atau daluang ya, kalau nggak salah ini daluang. Ini dari daluang atau apa? Ini cacarakan. Ini surat Yusuf, ini surat Yusuf. Ini asli. Naga, kampung naga ada di Tasikmalaya. Ada naganya, Pak? Enggak, naga itu nagawir. Nagawir artinya di pinggir jurang, dibilangnya naga, disingkat gitu, aslinya nagawir di dalam. Enggak. Dan ini kampung naga ini yang dia sampai sekarang nggak mau ada modernisasi. Berarti nggak boleh ini juga ya, bawa HP ke dalam? Nggak aman, masih boleh. Cuman orang-orang sananya nggak diperkenankan itu. Terus ininya atapnya tidak boleh diganti sama genting kalau nggak salah. Ya kan naturalitas natural. Hutan keramat itu hutan yang nggak boleh diambil betulnya. Nah ini kan ada yang pertama tanah lapang itu lapangan, terus masjid pasti ada, balai itu tempat pertemuan, bumi adat tuh, bumi agung tuh untuk pertemuan khusus orang adat gitu. Ini leuit itu tempat nyimpan beras, leuit biasanya. Berarti di sini ketika leuit biasanya ada pagar sering lihat. Oke. Bersih kursinya ini mah zaman Belanda, karena kan ini Belanda laut, orang Sunda bilang untuk ngambil ikan
namanya tuh apa di sini, sirip. Nah, pakai sirip. Boleh dimasukin sirip. Tuh, itu juga sama, itu buat ikan juga. Namanya tuh bubuk. Nah, ini juga ini tempat ulekan, Pak. Iya, ini lisung namanya. Lisung itu bukan ulekan, buat mana kebakaran itu. Ini lisung buat padi, numbuk padi dikasih ikan kemudian ditumbuk. Ini lisung kecil ini mah. Yang itu namanya asupan. Orang dulu kalau masak nasi pakai itu. Itu tuh bawahnya dikasih air, di atasnya dikasih kelambu biasanya, kayak kain tipis yang putih, kain kasa. Kalau nggak kain kasa nanti ngegeblos ke situ masuk nasinya. Jadi disimpan, simpen situ. Nanti si nasi udah di apa? Tuh pakai itu tuh. Tuh atau pakai naon sih nama nasi itu tuh yang tuh itu tuh yang di atas tuh itu ada dari bambu yang disimpan dulu itu, kasih lagi ini putih biasanya apa kain bolong-bolong putih, baru beras di atasnya, tutup aja, nanti masak jadi nasi gitu. Tuh itu boboko tempat wadah nasinya, tuh centong siwur namanya, tuh yang untuk mandi, siraman mandi dari batok kelapa namanya siwur. Apa? Kayu atasnya tungku nyimpen tempat apa gitu. Kecil ya tuh kok. Tapi banyaknya dari ini, dari apa namanya tuh, tanah liat. Nah ini nih bubu, ini bubu tuh buat tangkap ikan. Nanti disimpan di kayak ada kalau lele lubangnya simpan, ini tuh dibalikin, simpannya gitu. Bukan ikan. Nanti dia masuk sini ikannya. Zaman sekarang juga masih banyak yang pakai. Ini juga sama, ini buat ikan juga yang gede, ini paling gede, sama buat nangkep ikan semuanya. Nah kalau orang dulu jualan ikan pakai yang itu tuh, keranjang itu jualan ikan mas. Itu saya juga aneh, kata saya tuh ini dari cor, pakai aspal dalamnya, ada airnya. Aslinya kayak gini, tapi gede yang aslinya. Ini emas, ini bukan, ini kayaknya replika. Ini replika, tapi zaman dulu ada yang uang. Ini uang, ini wayang apa? Ini apa sih? Oh buat lampu, mercusuar. Lampu kayak mercusuar. Ajakan di gua. Jadi kalau dia yang takut juga lumayan. Ini zaman dulu ini ada kayak ini. Ini es krim tuh. Tuh. Oh, mau beli. Ya, betul.
ini di daerah perkebunannya yang banyak Cina. Dulu tuh Cina tuh pil malaria dulu. Sekarang udah nggak diproduksi. Pabriknya di Jalan Pajajaran dulu. Jadi sekarang dulu tuh Pajajaran tuh terkenal pabrik Cina. Pabrik Cina tuh orang kalau kena penyakit malaria dikasih itu. Nah, sempet tahun 2000 berapa ya malaria tuh muncul lagi, obatnya udah nggak ada, padahal masih cuma dari pil ini, pilnya pahit banget gitu. Namanya pil Cina. Jadi zaman Belanda dibuat pabriknya di daerah, sekarang jadi pabrik kimia farma. Oke, begitulah kunjungan kita kali ini. Semoga berkesan dan bisa menambah wawasan tentang sejarah kesudahan dan semakin memperkuat hubungan. Bapaknya baik, dikasih diskon. Jadi kita beli tiket guys di Tegalega. Ini ada berapa ya? Ada 35. Kamu PMM berapa?